Baik, perkenalkan nama saya Ricardos Albisin. Ini berat 332 0118 kelas D. Baik, di sini saya akan melakukan tugas micro teaching yang keempat. Di sini ada 3 poin utama yang dibahas. Yang pertama itu konsep integritas akademik. Yang kedua, identifikasi indikator integritas akademik. Yang ketiga itu operasionalisasi integritas akademik dan konsep indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Baik, yang pertama itu konsep integritas akademik. Baik, yang pertama ada konsep integritas akademik adalah untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Konsep integritas akademik adalah sikap, nilai dan prinsip kejujuran, tanggung jawab, keterbukaan, dan konsistensi dan rasa hormat yang dijunjung tinggi dalam seluruh kegiatan pembelajaran, penelitian, dan interaksi di lingkungan pendidikan. Dalam konteks micro teaching mengajar akan mengajarkan rekan sejawat yaitu integritas akademik, berarti melaksanakan proses mengajar dengan jujur, menyampaikan materi sesuai sumber yang benar, memberikan penilaian dan masukan secara objektif, bertanggung jawab atas setiap langkah dan dilakukan serta menghargai proses belajar dengan kemampuan di setiap anggota kelompok. Baik, yang kedua itu ada identifikasi indikator integritas akademik. Baik, kedua itu identifikasi indikator akademik adalah yang satu itu kejujuran, menyampaikan materi sesuai sumber yang sah, tidak melakukan informasi dan mengakui keterbatasan diri. Yang kedua itu tanggung jawab. Yang ketiga keadilan objektivitas, memberikan penilaian sesuai rencana tepat waktu dan berkomitmen mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga itu keadilan dan objektif, memberikan penilaian, masukan dan perlakuan yang sama dan adil kepada semua rekan sejawat. Yang keempat itu keterbukaan dan transparansi, menjelaskan sumber materi, cara penilaian serta menerima masukan dan koreksi dengan lapang dada. Yang kelima itu konsistensi, yaitu menjalankan prinsip yang sama dari awal hingga akhir pelajaran sesuai dengan standar yang disepakati. Yang kedua itu saling menghargai, itu menghormati pendapat, kemampuan dan usaha setiap anggota kelompok tanpa membeda-bedakan. Baik, yang berikut itu masuk pada ketiga itu operasionalisasi konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil.
Baik yang ketiga itu operasionalisasi integritas akademik, konsep dan indikator untuk meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat dalam kelompok kecil. Baik yang pertama itu indikator integritas akademik, yaitu satu, ada kejujuran. Cara menggunakan konsep ini selama perkuliahan microteaching yaitu saya menyusun materi dan merencanakan pembelajaran berdasarkan sumber buku, jurnal, dan panduan resmi, tidak mengarang atau dimasukkan informasi jika ada bagian yang belum saya pahami sepenuhnya, yang menyampaikan secara jujur. Dampak terhadap peningkatan keterampilan mengajar saya itu meningkatkan keterampilan membuka dan menyampaikan materi itu menjadi terpercaya dan jelas dan sesuai standar keilmuan. Contohnya itu penerapan menyebutkan sumber materi saat menyampaikan. Yang kedua itu mengakui jika butuh pengecekan ulang, bukan menjawab sembarang. Baik, yang kedua itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab adalah saya menggunakan konsep ini selama perkuliahan di microteaching dalam RPS dan pedoman yang kami lakukan itu. Saya mempersiapkan RPS dan dengan lengkap datang tepat waktu melaksanakan seluruh tahap pembelajaran sesuai dengan menyelesaikan sesi mengajar hingga selesai dengan baik. Peningkatan itu ada keterampilan mengorganisir pembelajaran, alur, mengajar teratur waktu dan terkontrol dan tujuan tercapai. Baik, yaitu ada menyusun tahapan kegiatan secara rinci dan mengikuti durasi waktu yang ditentukan dalam latihan. Yang ketiga itu ada keadilan objektivitas, yaitu saya mengamati dan memberikan masukan kepada rekan sejawat. Saya menilai berdasarkan kinerja dan hasil yang terlihat, bukan berdasarkan hubungan pribadi atau perasaan semata, yaitu meningkatkan bimbingan dan memberikan umpan balik. Masukan menjadi berguna, adil, dan bisa diterima dengan baik, yaitu ada mencari kekurangan dan kelebihan secara merata. Yang kedua itu menyampaikan perbaikan berdasarkan fakta dan asumsi. Baik, yang keempat itu ada keterbukaan dan transparansi. Saya menjelaskan secara jelas standar penilaian sumber materi yang digunakan, serta menyampaikan kesalahan atau kekurangan dalam cara mengajar saya sendiri ditemukan, yaitu meningkatkan kepercayaan dan keterampilan menjalin interaksi sesuai kelompok, menjadi terbuka, saling percaya dan konduktif, yaitu menyebutkan acuan gerakan yang digunakan itu menerima koreksi dan rekan atau dosen dengan sikap baik. Baik, yang kelima itu ada konsisten. Konsisten adalah saya menerapkan aturan dan standar aturan yang sama dari awal pembukaan selama kegiatan hingga penutup pembelajaran, tidak berubah-ubah semuanya. Yang berikut itu ada peningkatan keterampilan menjaga alur pembelajaran. Rekan sejawat memahami apa yang diharapkan proses belajar lancar, yaitu contoh penerapannya itu ada langkah yang sama sesuai rencana, tidak mengubah tujuan pembelajaran secara mendadak. Baik, yang berikut itu yang keenam ada saling menghargai. Saya mendengarkan pendapat, pertanyaan rekan sejawat dengan baik, tidak meremehkan kemampuan atau kesalahan yang terjadi, dari membangun suasana belajar yang saling mendukung, yaitu ada peningkatan keterampilan menuntut pembelajaran dan membangun kerjasama, hasil
pelajar lebih maksimal, hubungan dalam kelompok terjaga baik. Itu ada dua itu. Pertama itu menjawab pertanyaan dengan sabar dan sopan, menyampaikan saran dengan bahasa yang membangun. Baik, di sini ada refleksi, penerapan, dan perkembangan. Sebelum saya melakukan prinsip integritas akademik, yang pertama itu kadang menyampaikan materi tanpa menyebutkan sumber yang jelas. Yang kedua itu penilaian atau masukan cenderung singkat dan kurang objektif. Yang ketiga itu kurangnya berani mengakui jika ada hal yang belum dipahami. Yang keempat itu sesuai kelompok, kurang terbuka dan cenderung ragu-ragu. Baik, sesudah itu saya belajar terus untuk berubah, yaitu sesudah menerapkan prinsip integritas akademik, saya mulai membuka yang baru itu, membuka pembelajaran dari sebelumnya dan sesudah saya pelajari. Yang pertama itu membuka pembelajaran, saya lebih percaya diri, materi yang disampaikan dengan dasar yang jelas dan terpercaya. Yang kedua itu mengorganisir pembelajaran kegiatan belajar sesuai rencana, waktu teratur dan fokus pada tujuan. Yang ketiga itu berinteraksi dengan rekan sejauh, yaitu saling percaya, masukan diberikan dan diterima dengan baik, proses belajar menjadi lebih efektif. Baik, menurut itu ada menutup pembelajaran itu dapat menyimpulkan dengan jujur, menyampaikan hasil dan perbaikan yang objektif secara membangun semangat bekerja sama. Baik, hasil keterampilan mengajar saya semakin meningkat dan suasana latihan dalam kelompok kecil itu lebih positif dan berkualitas. Penerapan integritas, kesimpulan yang saya ambil itu adalah sangat penting dan mendukung pelaksanaan microteaching. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, saya dapat meningkatkan keterampilan mengajar rekan sejawat secara lebih baik, membangun suasana belajar yang jujur, adil, dan saling menghargai serta mempersiapkan diri menjadi pendidikan yang karakter dan profesional. Baik, sekian video tugas 4 dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.